Hai guys, seperti biasa perkenalkan nama saya Krosma Sarel, NPM 1940302048 dari Prodi Teknik Elektro. Ya, adapun kali ini saya akan menjelaskan mengenai fasi yang dari tugas pas yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, sekaligus kita bersama-sama juga belajar. Oke, sini saya akan membuat fasi mengenai tentang kecepatan, aliran, dan suhu pada shower. Nah, adapun di sini saya akan menggunakan aplikasi MATLAB untuk membuat fasinya. Pertama, di fasi saya mengklik fasi. Nah, maka tampilan fasi ini akan seperti berikut. Nah, pada fasi yang akan saya tampilkan telah saya buat, dan tinggal saya menjelaskan saja. Nah, pada fasi ini saya membuat dengan metode Mamdani dengan yang bernama shower. Nah, pada fasi logic ini saya menggunakan 2 input dan 2 output untuk proses penjalanannya. Nah, dimana pada input saya menggunakan input temperatur dan input flow, dan untuk outputnya saya membuat output bernama yaitu cold dan hot, dingin dan panas. Nah, dapat dilihat pada tampilan fasi ini, dimana pada temperatur saya menggunakan fungsi trapesium untuk masing-masing keanggotaannya, dimana pada masing-masing keanggotaan saya membuat dari range 30 sampai 30, dan dapat dilihat pada data dimana parameter volt diatur dari min 45 sampai min 22,5 sampai di titik tengahnya itu batasnya itu dari volt untuk suhu dingin. Dan untuk suhu biasa saja atau bagus normal diatur dari parameternya dari min 13,5 sampai 13,5 derajat celcius radit lah. Dan untuk batasannya titik temunya atau titik batasnya ada 2, yaitu dari 1,5 sampai 1,5. dan untuk di input flow juga sama, dimana saya menggunakan data yaitu pertama fungsi yang saya gunakan itu fungsi trapesium dengan jumlah keanggotaan range-nya itu min 10 sampai 10. Dapat lihat di sini data yang tertera dari min 30 sampai 0 untuk soft, dan untuk data good dari min 3,6 sampai 3,6. Untuk titik batasnya min 0,4 sampai 0,4. Begitu juga dengan hard. Untuk data hard di sini parameter yang telah terukur diatur 0 sampai 30 dengan titik batas 8. Nah, selanjutnya pada data outputnya, untuk dua outputnya saya berikan data sama. Tuh. Dimana pada data cold untuk outputnya menggunakan range berbeda dengan yang tadi input. Saya menggunakan range atau fungsi tadi ya, bukan range, fungsi segitiga, dimana untuk keanggotaan range-nya dari min 30 sampai 30, dan untuk jumlah grafiknya itu ada 5 fungsi segitiga, dan masing-masing data ini diatur sesuai dengan parameter yang ditentukan, dimana ada data close phase, close slow, steady, open slow, dan open phase. Itu juga hot, range-nya sama, dan untuk data juga diatur sama. Nah, setelah itu saya akan coba menjalankannya.
Dimana selanjutnya saya diklik di rulesnya aja. Nah, nah, pada rules dapat lihat tuh. Nah, pada rules dapat lihat sini ada 9 inputan atau 9 data yang telah dibuat, dimana jika if temperatur cold, maka dan untuk alirannya pelan, maka kecepatannya untuk suhu dingin itu akan terasa lambat, power processor lambat, dan untuk yang panas akan mengalir dengan cepat. Nah, begitu juga yang lainnya. Kemudian pada sistem koneksinya ada 2. Di sini saya menggunakan N. Nah, untuk OR juga bisa diatur. Tergantung dari masing-masing aja. Yang nggak dapat dilihat pada bit. Nah, sehingga pada data dapat lihat temperatur 0 dengan flow 0, maka akan menghasilkan output min 4,14 berapa, dan untuk bagian panasnya di hotnya min 4,14 juga. Nah, setelah saya menjelaskan fuzzy logic ini, selanjutnya akan dilakukan di proses simulating untuk mencari tahu apakah hasil yang telah simulating sesuai dengan hasil yang dari fuzzy logic. Tapi untuk lebih dahulu datanya tersebut diekspor ke workspace. Nah, di sini saya membuat shower, data shower, oke. Sehingga pada tampilan dapat lihat sini shower. Nah, untuk ke simulingnya nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain, yang akan menjelaskan dengan secara detail proses simulingnya. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai proses penjelasan fuzzy logic controlnya dari MATLAB, dan untuk simulingnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Holipa dengan MPM 2040302061. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari tugas yang sudah dilakukan oleh kelompok saya yang bagian fuzzy-nya. Sekarang saya akan melakukan simulingnya. Dan langsung saja di sini kita untuk masuk ke simulingnya, pertama kita buka fuzzy dulu. Fuzzy. Nah, ini sudah masuk ke fuzzy. Nah, karena bagian fuzzy-nya sudah dikerjakan sebelumnya sama anggota saya yang satunya. Nah, di sini jadi kita tinggal ambil filenya aja. Di sini klik file, terus kita import, masuk ke from file. Kita ambil data fuzzy-nya yang sudah ada, yang sudah jadi. Nah, ini data fuzzy yang sudah jadi. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan data fuzzy ini, dimana di sini ada bagian temperaturnya, ada yang flow-nya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini
kita lihat ada rulesnya. Nah, ini data rulesnya. Nah, ketika sudah kita buka di sini, pertama kita ekspor dulu dia. Kita ekspor ke workspace. Kita ekspor. Nah, ini enggak kasih nama di sini, nama datanya di situ nanti shower. Oke. Sudah. Tidak muncul di tempat di sini. Ini workspace. Nah, ini datanya tadi yang sudah kita buka. Nah, terus sekarang kita masuk ke Simulink-nya. Mengapa saya pakai Open System Shower ini untuk masuk ke Simulink-nya? Karena ini codingnya yang sudah jadi, karena Simulink-nya sudah ada terbuat. Jadi di sini saya cuma akan menjelaskannya saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini adalah rangkaian dari fuzzy yang tadi. Ini rangkaian Simulink-nya. Nah, dimana di sini ada terdapat beberapa komponen. Sini kita ini menggunakan fuzzy logic controller, dimana di sini ada demux, sini ada outputnya, ada mux-nya, ada inputnya. Di sini inputnya nih dengan limit data poinnya 1000, destination-nya 1. Outputnya sama juga dengan inputnya. Di sini demux, di sini menggunakan 2 output. Mux-nya juga di sini menggunakan 2 output. Fuzzy logic-nya, nah, nanti di sini kita ubah. Nah, untuk mendapatkan semua ini pada rangkaian-rangkaian ini, di sini kita bisa mencari. Gimana pada Simulink tuh kita bisa cari di sini di library browser. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang memang untuk kita gunakan. Nah, pada tadi itu di sini ini mana nih? Nih, fuzzy logic. Kita gunakan yang ini, fuzzy logic controller. Untuk data yang lainnya tuh tinggal cari, untuk komponen yang lain tuh kita tinggal ketik di sini aja. Semisal sum. Nah, ini dia tuh akan memproses, dia akan mencari bagian-bagian komponen yang akan digunakan. Nah, sini ada berbagai macam jenis dari komponen ini. Nah, kita tinggal pilih aja yang mana akan kita gunakan. Nah, begitu juga yang lainnya ini. Dimana di sini ada flows, ini ada scope-nya, pengeluarannya, ada flow set point-nya. Di ini dapatnya pada subsystem, jadi tinggal ketik aja di bagian pencarian tadi, tulis saja subsystem dan ini akan muncul. Dan ini sum, ini juga sum. Nah, sum ini mux, VCN. Nah, oke. Ya.
Oke, dari sini fuzzy logic. Nah, di sini saya ubah jadi shower. Kenapa shower? Ini karena nih dikasih sama dengan nama file yang pertama tadi, dari nama yang di workspace. Ini nama pada data di Simulink itu harus sama pada yang di workspace, karena agar dia datanya bisa keluar. Nah, ganti shower. Oke, sudah. Oke, di sini kita ganti 500. Kita coba ganti 500. Oke. Terus nah, kita coba run. Tunggu sebentar. Oke. Sudah. Kembali di sini workspace. Server mana sini, import. Ini nilai pada inputnya dan ini pada outputnya. Kita kembali ke Simulink tadi. Bentar ya. Ini sudah 500 saja. Kita coba run lagi, kita run ulang. Ya. Nah, ini sudah terang. Kita buka di flow scope-nya. Nah, ini keluar sudah. Nah, ini hasilnya. Ya. Oke. Balik Simulink.
Nah, ini hasil dari sinyal pada pada flowscope, yaitu alirannya. Ini hasil dari aliran pada tadi, sinyalnya di sini. Nah, ini kelihatan sinyal pada garis kuning dan garis ungunya ini. Garis kuningnya sudah membentuk persegi, sedangkan garis ungunya ini hampir. Nah, garis ungunya nih juga hampir ikut pada sinyal pada garis kuningnya, hampir persegi. Di sini. Nah, dan pada ini pada suhunya, input suhunya. Yang pertama tadi input pada alirannya, ini sinyal input suhunya. Nah, kalau di sini pada sinyal yang berwarna ungu, di sini dia sudah berbentuk persegi, sedangkan yang kuningnya hampir, cuman ada sedikit di sini, ada sedikit berbeda. Nah, oke, itu aja tadi penjelasan mengenai Simulink yang telah kami kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.